Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 8 dan kita sekarang sudah masuk ke bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, pertemuan kita ini sekarang sudah masuk pertemuan ke-6. Oke, mari kita belajar. Yang mau kita pelajari pertama adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mempelajarinya, pertama kita harus tahu apa itu pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang masuk kita ke bagian yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundangan mengandung makna bahwa peraturan perundangan yang memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum. Dan terakhir, setiap jenis peraturan perundangan memiliki materi yang berbeda. Inilah prinsip atau asas umum yang berlaku di dalam hukum. Nah, sekarang kita masuk jenis dan hierarki peraturan perundangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas berikut. Yang pertama, yang paling tinggi kedudukannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sering juga disebut TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang, sering disebut ini UU, atau juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sering disebut Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah, sering disingkat PP. Yang kelima, Peraturan Presiden, yang sering juga disingkat Perpres. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, sering disingkat Perda Provinsi. Yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, sering juga disingkat Perda Kabupaten atau Perda Kota. Inilah hierarki ataupun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya. Asas-asasnya sebagai berikut. Asasnya ada 7. Yang pertama, kejelasan tujuan, yang artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara individu, sosiologis, maupun yuridis. Yang keempat, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya bahwa setiap peraturan perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Kejelasan rumusan. Artinya bahwa setiap peraturan perundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 7. Keterbukaan. Artinya, dalam pembentukan peraturan perundangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Karena pertemuan kita sudah selesai, jika ada penjelasan ataupun pemaparan Bapak yang kurang jelas bagi anak Bapak, silakan langsung bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp ya. Oke, karena materi kita selesai pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas kita yang pertama, tuliskanlah pengertian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tuliskanlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tuliskanlah prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Nah, ini tugasnya nanti dikerjakan di kertas double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing. Dan tuliskan juga di bagian atas dari kertasnya, itu tugas pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatian anak Bapak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.